Tuhan, ketemu lagi dengan Renungan Minggu bersama Monano. Semoga kalian tetap sehat, selalu gembira dan bersemangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang siap dan beneran bisa ngadepin dan ngejalanin masa pandemi yang udah setahun ini? Kayaknya kita mesti ngakuin kalau gak ada seorang pun dari kita yang siap dan beneran bisa. Kalau ada kesempatan untuk bisa siap-siap atau disiapin, pasti kita lebih siap dan lebih baik ngadepin dan ngejalaninnya. Iya. Nah, hari ini kita dengar dalam Injil diceritain suatu peristiwa yang luar biasa yang jadi semacam kesempatan buat murid-murid Yesus untuk siap-siap ngadepin dan ngejalanin tugas perutusan mereka. Peristiwa apa itu? Yuk, dengerin terus. Teman-teman yang disayangi Tuhan, di hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita diceritain Yesus yang naik ke atas gunung bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di atas gunung itu, Yesus berubah-rupa. Pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat, menyilaukan, lebih dari glowing. Waktu itu kelihatan juga Elia dan Musa menampakkan diri dan omong-omong sama Tuhan Yesus. Terus di akhir peristiwa ada awan turun menaungi 3 murid itu, dan dari dalam awan itu kedengaran suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Kalau kalian masih ingat, peristiwa inilah yang dirayain gereja sebagai peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus berubah rupa dan menampakkan kemuliaannya. Bisa dibilang ini salah satu peristiwa besar dalam hidup Yesus, khususnya dalam kaitan dengan tugas atau misi Yesus sebagai Mesias yang menderita, juru selamat yang harus mati mengorbankan diri. Para ahli bilang kalau peristiwa di atas gunung itu merupakan semacam peneguhan atau penguatan buat Yesus. Elia dan Musa sebagai nabi terbesar Perjanjian Lama dan pemberi hukum Taurat, atau bisa dibilang tokoh-tokoh terbesar Perjanjian Lama, memberi peneguhan kepada Yesus tentang misinya ke Yerusalem untuk menderita dan wafat disalibkan di sana. Bapa sendiri juga meneguhkan Yesus dengan menyatakan kembali bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihinya. Teman-teman kesayangan Tuhan, tahu nggak? Ternyata peristiwa itu menjadi peneguhan dan penguatan bukan cuma buat Yesus. Terus buat siapa lagi? Jelas buat Petrus, Yohanes, dan Yakobus sebagai wakil dari para murid. Peneguhan gimana nih? Gini, misi sebagai Mesias yang menderita dan disiksa ternyata bukan misi yang enteng dan gampang, bahkan buat Yesus sendiri. Bayangin gimana sulitnya juga buat para murid untuk menerima kenyataan itu. Para murid ini kan orang Yahudi. Nah, buat orang Yahudi, Mesias, orang yang diurapi Allah, itu kan tokoh besar, terhormat dan berkuasa. Dengan kuasanya yang besar, dia bisa menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan, penjajahan, dan murka Allah. Maka susah sekali bagi para murid itu untuk menerima ajaran Yesus. Sahabat terkasih dalam Kristus, Markus cerita, baru 6 hari sebelumnya, Yesus ngajarin Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bahkan juga murid-murid yang lain, ngasih tahu mereka siapa dia sebenarnya dan apa misinya. Habis Petrus bilang kalau dia itu, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus membenarkan pernyataan Petrus itu. Tapi Yesus nggak berhenti di situ. Langsung Yesus bilang ke Petrus dan teman-temannya kalau dia, Yesus, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua
imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Meskipun bakal bangkit pada hari yang ketiga. Bisa bayangin kan gimana kaget dan gak ngertinya murid-murid itu. Petrus saja sampai bertindak ngawur, narik tangan Yesus lalu menegur Yesus. Bayangin, Yesus ditegur. Kalian mungkin bilang ke Petrus, lu gak apa-apa bro. Tapi itu yang terjadi. Makanya terus gantian Yesus yang ngomelin Petrus dan selanjutnya ngajarin semua murid-muridnya. Nah, teman-teman kekasih Allah, peristiwa di atas gunung itu menjadi peneguhan dan penguatan bagi para murid, khususnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk membantu mereka menerima pengajaran Yesus itu, menerima kenyataan bahwa ajaran itu suatu kebenaran, dan memberi mereka kekuatan untuk menjalani kenyataan yang sulit itu. Kemuliaan Yesus yang mereka lihat itu bikin hati mereka terangkat tinggi bagaikan ke surga. Petrus sampai bilang, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kemudian suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Memastikan identitas Yesus dan sekaligus menegaskan apa yang harus mereka lakukan, yaitu mendengarkan apa yang diajarkan, diinstruksikan oleh Yesus. Kita tahu dari Injil kalau para murid itu sebenarnya sampai akhir tetap aja belum mengerti sepenuhnya apa yang diajarin, dibilangin Yesus. Tapi kemuliaan Yesus yang mereka saksikan dan alami, terus juga kata-kata penegasan dari Bapa itu, jadi kekuatan luar biasa buat mereka. Hati mereka dibarui, pikiran dan niat mereka ditetapkan. Dengerin Yesus, lakuin apa yang dia bilang. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, seperti buat para murid, peristiwa itu juga bisa jadi peneguhan dan penguatan buat kita. Masa Prapaskah buat sebagian orang gampang-gampang aja, karena mereka udah kebiasa dengan latihan-latihan rohani dan penyangkalan diri. Atau malah buat sebagian lagi biasa aja, karena emang gak ada artinya buat mereka. Tapi kayaknya buat sebagian besar dari kita, masa Prapaskah jadi tantangan tersendiri. Kita harus ngusahain pertobatan yang dimulai dengan menyangkal diri kita, menyangkal hal-hal yang menyenangkan diri kita, atau mulai ngelakuin hal-hal yang baik yang selama ini belum kita lakukan. Karena susah, berat, atau nuntut usaha tertentu dan bikin kita gampang tergoda untuk gak ngelakuinnya. Untuk kejalanin masa Prapaskah, masa puasa dan pantang ini, ya, kalian bisa nyari dan menimba kekuatan dari dua hal. Pertama, kemuliaan Tuhan itu tadi. Maksudnya, kalian bisa luangin waktu khusus untuk ber-quality time bareng Tuhan. Masuk dalam keheningan, berdua aja sama Tuhan, supaya kalian bisa ngerasain kehadirannya, ngerasain kedamaian dan kebahagiaan karena kehadiran itu. Lebih mantap lagi kalau kalian bisa hening di hadapan sakramen Maha Kudus. Ini dahsyat banget. Tapi mungkin di masa pandemi sekarang ini agak susah ya. Gak apa-apa. Yang kedua, dengerin Yesus. Itu berarti kita perlu baca kitab suci. Baca kitab sucimu. Ya. Yang biasanya nggak baca, mulai membaca. Ya, sediain waktu untuk membaca. Yang sudah biasa baca, tambah dikit lagi ya. Teman-teman, umat yang dipilih Allah. Seperti Bapa nggak pernah ninggalin Yesus, Yesus juga nggak pernah ninggalin kita, murid-muridnya. Dalam setiap perjuangan, kita selalu bisa mengandalkan Dia dan minta bantuannya. Termasuk sekarang, di masa Prapaskah. Jangan sampai kamu menyerah sebelum berjuang menyangkal diri
atau malah kabur gitu aja, nggak memberi makna apa-apa pada masa prapaskah ini. Datanglah pada Yesus, mintalah kekuatan darinya, alami kemuliaan dan kasih-Nya. Dengarkan kata-katanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau setia pada tugas dan misimu. Meskipun sulit dan berat, Engkau selalu setia dan tak pernah ingkar. Engkau selalu kembali dan menimba kekuatan dari Bapamu. Berkati dan ajarilah kami untuk menjadi setia seperti-Mu. Bantulah kami untuk terbuka hati dan menimba kekuatan dari-Mu. Teguhkanlah kami agar terus bertahan dalam perjuangan kami untuk menyangkal diri dan bertobat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Mesias yang telah menderita bagi keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh